Tes, tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Ini sudah kita pelajari dan insya Allah saya baca ulang-ulang ya, supaya tertanam di hati bahwa amal jariah itu luar biasa, ibaratnya deposito Ya. akhirat yang kita diamkan tetap bergulir ya, ilmu, kemudian saudara-saudara yang lain. Ada amal jariah dan tentu kebalikannya dosa jariah. Dosa jariah itu apa saja contohnya, terus kemudian bagaimana menghindarinya. Yang kedua, kalau kita lihat di pasar ada seorang pedagang yang timbangannya ada kecurangan, maka banyak dalil yang mengatakan bahwa kita diperbolehkan untuk bercerita ke orang-orang yang akan membeli bahwa di pedagang itu ada timbangan yang ditambahin timbel atau segala macam. Nah, itu ternyata adalah kewajiban, Pak. Bagaimana cara kita untuk menjaga hati, artinya tidak ada kebencian kepada pedagang itu, lalu itu kan juga menyelamatkan pedagang itu. Kalau dia tidak laku maka dia introspeksi bahwa tidak ada satu perdagangan yang haram lagi yang dia lakukan. Dan itu adalah sistem yang ada di dalam Islam, bahwasanya ghibah itu ternyata diperbolehkan untuk satu pedagang yang melakukan timbangan yang ada kecurangan tadi. Ya, bagaimana cara terbaik, Pak, untuk menjaga hati agar tetap baik ke pedagangnya dan juga menyampaikannya ke orang-orang juga baik, lalu bisa menyadarkan semuanya untuk kembali ke hukum Islam yang jujur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi berkata, "Qulil haqqu wal karamur." Itu kata dia. Katakan yang sejujurnya, meski itu menyakitkan. Maka dakwah yang baik-baik ketika melihat pedagang itu nimbang dengan tidak jujur, yang kita tegur pertama kita ingatkan adalah orang itu. Orang itu kita ingatkan, ya, agar dia sadar bahwa hidupmu itu tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Hal semacam ini pernah dilakukan oleh Nabi siapa? Yang urusan timbangan umatnya tidak bagus. Ayo Nabi siapa? Ibu tahu Nabi siapa? Ketika umatnya ditimbang oleh petaka siksaan Allah karena tidak melakukan kejujuran dalam berdagang, yaitu timbangan tadi itu. Dari moderatornya sejauh ya, Pak. Nabi Muhammad itu zaman Nabi Soleh alaihissalam. Ya. Nabi Soleh. Ya. Jadi umatnya itu dalam berdagang tidak jujur, terutama timbangan. Maka yang pertama diingatkan adalah oleh Nabi Soleh itu, oleh umatnya tadi juga dikasih tahu bahwa timbangan itu akan menjadi siksa untuk kamu, tapi nggak percaya. Semua makin merasa rela, timbangannya diberatkan untuk pemiliknya. Ya, ini dosa yang termasuk dosa syariah. Tadi kan ada dosa syariah ya. Jariah ya. Dosa syariah. Nah, ketika ditegur tahap pertama, kedua, ketiga ini tidak ada perubahan, makin merasa rela, maka boleh dalam rangka qulil haqqu wal karamur. Semua yang mau ke pasar itu ingatkan bahwa harus hati-hati dalam berbelanja karena banyak pedagang sendiri sudah tidak jujur timbangannya. Itu bukan dalam rangka hibah, bukan hibah, tapi itu dalam rangka qulil haqqu wal karamur, mengingatkan kejadian saya itu agar tidak ada korban yang lain. Ya. Jadi ini yang perlu kita kasih yang sebenarnya bahwa hal macam ini Nabi katakan memang orang salah itu kalau kita nggak ingatkan kita dosa. Ibu-ibu lihat, ibu-ibu ada orang yang salah dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, wudunya misalnya salah, tolong diingatkan.
Karena ibu sudah terlanjur melihat yang salah kok tidak ingatkan, ibu dapat 1 dosa. Ya. Tapi batalkanlah dosa itu menjadi pahala. Aku sudah ingatkan kamu, betul kamu marah-marah, terima kasih. Tapi ibu tidak lagi kena dosa, tapi dapat pahala karena mengingatkan yang salah. Dosa pahala dia marah-marah itu. Ya. 2 pahala ya. Tapi yang beriman biasanya dia senang terima kasih. Ya, nah itu ya. Jariah dan paham ya. Dosa jariah. Dosa jariah itu ya hibah, fitnah dari A dengan B beri buat C pada D. Ini kan dosa jariah namanya. Keburukan diceritakan dari orang ke orang, sehingga banyak orang yang ikut berdosa, nggak pernah ada tabayun, ya, nggak ada tabayun, nggak ada islah, ya. Itu akhirnya menjadi dosa jariah. Ya. Jadi kalau dalam Quran itu nggak ada dosa jariah, yang ada amal jariah. Tapi menjadi konotasi umum dosa jariah dan dosa yang ditimbulkan oleh seorang karena bicara yang tidak pada tempatnya terus menerus pada yang lain sehingga semua ikuti semuanya, atau tindakan yang salah ditiru. Ada nggak gitu tuh? Tindakan yang salah ditiru, nah itu menjadi dosa jariah karena dia mengajarkan dia yang salah seperti itu. Maka semoga dengan mengkaji seperti petang ini kita akan terhindar dari dosa-dosa yang tidak pantas kita pelihara dengan pencerahan yang seperti ini. Barangkali itu, monggo silakan. Memilih pembicara ini juga amal jariah gitu. Memilih pembicara, mendatangkan pembicara ini amal jariah. Oh, iya. Memilih yang lain Pak gimana Pak? Sudah ada tuntunannya ya, dan tentunya sudah banyak kita share di media sosial macam-macam ya. Oh ini izin Ustaz, Ya. melengkap tadi kayaknya saya Dengar. belum puas. Nggak perlu kira Ustaz kok. Terima kasih menyikapi pertanyaan saudara kita tadi Mas Catur. Kalau saya lihat itu ada nahi mungkar di situ. Dia melihat ada kecurangan, berarti ada kemungkaran di situ. Terus kalau disebarkan, itu jangan belanja ke sana. Nah, kalau menurut saya kita ini malah jolim jadinya. Karena belum ada pencegahan. Artinya harus ada kita keberanian dengan segala risiko kita ingatkan dia. Ya, berarti. Itu intinya menurut saya. Nah, kalau tanpa kita ingatkan dia, kita udah sebarkan, kita jolim sama dia sebenarnya. Gibah. Nah, sejolim. Jadi kita berani kalau mungkin oke. Saya ingatkan kepada kamu, besok saya beli lagi sini. Kalau masih juga kamu timbangannya nggak beres, curang kamu kayak KPU ya kan? Nah, setelah dia tetap jawab motor, baru boleh. Kalau menurut saya tapi. Tapi Jadi KPU diingatkan oleh para IT kita nih, berarti di situ ada jihad fisabilillah, ada nahi mungkar itu. Terima kasih. Ya Bu, kok lesu? Kenapa? Kekenyangan. Kekenyangan makan buka ya. Ya, jadi tadi saya bahas tadi ya, bahwa yang terbaik ya kita ikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan umatnya dengan timbangan-timbangan yang buruk, maka diingatkan sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kau perbuat, kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betulkanlah timbanganmu, ya. Berbuatlah adil, ya. Tapi zaman sekarang zaman curang, zaman nggak karuan ya. Banyak manusia, ibu-ibu, lebih suka menghindari hukum dunia, betul ya? Lebih suka menghindar dari hukum dunia, maka pada ini akan justru akan membahayakan dia ketika nanti yaumul hisab. Jika kita bertobat di sini, melakukan kesalahan di dunia, banyak orang tetangga bisa nolong. Dengan wasilah kita bisa sholat tobat, bisa istighfar, itu selesai gitu. Tapi kalau kita justru menghindari hukum dunia, kemudian suka hukum akhirat, maka ini masya Allah naudzubillah berat sekali, gitu? Ya. Di sekarang banyak kisah seperti itu ya.
Panglima Perang Nabi Muhammad Walid bin As'ad ya, itu tidak ada satu kekurangan pun dalam hidupnya. Ketika wafat karena kena tombak di matanya, ya, 7.000 malaikat itu turun untuk melihat makamnya sahabat Nabi tadi itu, dan semua pintunya dibuka. Apa sih Pak? Bergetar semuanya dunia ini. Kalau dia para perang. Ya. Ternyata di Yamul di makam itu apa namanya? Apa tuh? Pokoknya di makamnya itu, di makam di kuburannya itu dia disempitkan oleh Allah. Makanya disempitkan hanya gara-gara satu perkara, Ibu. Apa perkaranya? Dia kencing kurang bersih. Ingat ya, kencingnya kurang bersih untuk Tidak melihat lahat bawah dari kuburan, Pak. ya di kuburan dihimpit oleh tanah itu sampai dia itu luar biasa. Tapi rahmat Allah segera datang, dibebaskan dia, dan dia termasuk ahli surga. Ya, nah kita yang hidup ini mari sama-sama jagalah air kencing kita, jangan sampai kita sholat kita masih ada kencing meskipun hanya setitik ya, itu harus dijaga betul ya. Kebersihan Itu yang ini Ustaz. Maksudnya yang menjadi kebiasaannya tidak istinja, maksudnya tidak istinja. Maka orang yang punya penyakit karena netes kan ada dua gitu kan. iya. Nah, yang dimaksudnya ini kena jerah di dalam lahat itu bagi orang yang tidak istinja, dia buang air kecil maksudnya. Jadi kalau orang yang sakit ya butuh kencing lagi, maka dia pakai pembalut yang tidak bisa menjadi sarungnya kawan. Itu sah sholatnya karena usul. Jadi orang yang sakit sholatnya itu terbebas dari hal seperti itu ya, itu fikirnya begitu. Kalau pampers Pak? Kalau pakai pampers? Nah ya pakai pampers itu. Nggak sakit kan banyak sekarang orang nggak sakit. Pakai pampers kan banyak. Itu orang bujur. Misalnya, Coba dicek Pak. oh banyak. Misalnya jago, dia takut pipisnya, lalu sudah pakai. Iya. Pakai pampers Pak. Kemarin di ZIS itu Iya. semua pakai pampers. Iya. Malah dari itu kemarin kan banyak yang berdiri itu gini. Darurat boleh ya Ustaz ya. Iya itu sih siapa? Sama kita Pak Gito. Pak Gito. Pijet itu. Iya. Dia kan sana. Iya. Dia juga ngaku pakai pampers dengan keluarga semuanya itu karena nggak bisa keluar dari Iya. stadion itu sih nggak keluar. Ya itu termasuk. Pampers nggak kemarin. Saya dah. Begitu ya. Canggih ya. Jadi barangkali sudah cukup ya petang hari malam ini, dan subuh azan isya sudah berkumandang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis supaya masih tidak sia-sia, kita dapat ampunan, dapat ilmu tambah dan menjadi amal syariah kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Monggo kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan tausiahnya itu malah kita tutup pengajian ini. Tadi sudah ditutup ya dengan baca alhamdulillah, dan sampai ketemu di minggu depan, next week kita bisa meeting di sini lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.